Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir. Agar pembelajaran lebih bersemangat, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat materi pembelajaran minggu lalu tentang apa? Apa itu sholat menurut bahasa? Sedangkan menurut istilah sholat itu belajar, ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa memahami pentingnya pengelolaan tempat sampah yang baik untuk lingkungan. Yang kedua, siswa dapat merancang dan membuat tempat sampah dari bahan yang mudah didapat. Terakhir, siswa menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Materinya yaitu yang pertama dampak sampah terhadap lingkungan sekitar, yang kedua cara mengatasi pengelolaan sampah, terakhir jenis barang bekas. Di sini ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang sampah? Kalian barang bekas, Bu. Barang bekas, siapa lagi? Reja. Barang yang sudah tidak bisa dipakai. Barang yang sudah tidak bisa dipakai. Yang lain? Repa. Barang kotor, Bu. Barang kotor, bisa. Nomor 2, mengapa penting untuk mendaur ulang sampah? Mengapa penting untuk mendaur ulang sampah? Siapa yang tahu? Depa. Dapat menghemat energi. Dapat menghemat energi. Siapa lagi? Cica. Mengurangi jumlah sampah. Ya. Nomor 3, pertanyaan terakhir. Apa yang kita lakukan untuk mengurangi dampak sampah pada lingkungan? Repa. Membawa botol minum sendiri. Membawa botol minum sendiri. Siapa lagi? Henry. Menggunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Menggunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Siapa lagi? Chelsea. Membawa tas belanja sendiri. Membawa tas belanja sendiri. Pelajaran kali ini kita masuk pada P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku tanggung jawabku. Kita akan membuat tempat sampah dari ember bekas. Nah, sebelum itu Pak Yusuf akan menyampaikan materi tentang sampahku tanggung jawabku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang sampahku tanggung jawabku. Langsung saja kita ke materinya. Materinya yang pertama ada dampak sampah terhadap lingkungan. Pertama ada dampak sampah terhadap lingkungan. Dampak sampah terhadap lingkungan, sampah terhadap lingkungan.
Dampak sampah terhadap lingkungan meliputi polusi tanah, air, dan juga udara yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga berkontribusi terhadap perubahan iklim, terutama sampah plastik yang sulit terurai. Stop lagu. Kemudian ada yang kedua, cara mengatasi pengelolaan sampah. Ada beberapa poin. Yang pertama, mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada pemilihan sampah, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut. Nah, daur ulang di sini yaitu mengelola kembali bahan yang bisa digunakan seperti plastik, kertas, dan logam untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan. Yang keempat, ada pengomposan. Nah, pengomposan merupakan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian. Kemudian yang kelima, ada edukasi masyarakat. Untuk edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik melalui kampanye dan program edukasi. Ada jenis barang bekas yang digunakan. Berikut beberapa jenis barang bekas yang digunakan untuk membuat tempat sampah. Oke, yang pertama ada ember atau wadah plastik bekas. Yang kedua ada kaleng bekas. Yang ketiga ada botol plastik bekas. Yang keempat ada kardus bekas, kemudian sepatu atau tas bekas. Yang keenam ada baskom atau wadah besar bekas. Ketujuh koper bekas dan lain sebagainya. Dengan barang-barang bekas tersebut kita bisa menciptakan tempat sampah yang estetik dan ramah lingkungan. Nah, kali ini Bapak punya sebuah video yang mungkin nanti akan kita tayangkan. Dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampah itu? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gelombang sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah, dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan, dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci, karena cegah merupakan momen penting untuk agar memilah dan olah tidak berantakan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku
sampah pada tempatnya dan juga memanfaatkan barang bekas yang nantinya akan lebih berguna lagi. Mempunyai LKPD yang harus kalian isi. Di sini juga ada langkah-langkah untuk pembuatan tempat sampah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Alhamdulillah praktek sudah selesai. Silakan kalian untuk mempresentasikan hasil praktek kelompoknya masing-masing. Mau kelompok mana dulu? Kelompok satu dulu ya. Silakan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktek pembuatan tempat sampah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membersihkan ember bekas. Yang ketiga, proses mewarnai ember bekas. Yang keempat, proses pengeringan ember bekas yang sudah dicat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
hasil praktek pembuatan tempat sampah. Dan ini langkah-langkahnya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua membersihkan ember bekas. Yang ketiga proses mewarnai ember bekas. Yang terakhir proses mengeringkan ember yang sudah dicat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini mencakup kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan seperti mendaur ulang atau dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi polusi, dan berkontribusi pada kelestarian bumi untuk generasi mendatang. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini telah selesai, dan untuk pembelajaran minggu depan kita masuk pada bab baru, yaitu bab 4 tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duduk pada perintahnya. Jangan lupa menghafal di rumah. Sekarang bereskan buku kalian. Sebelum pulang, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Naim pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai.